Aku masih ingat hari ketika hidupku berubah selamanya. Hari ketika aku duduk di ujung ranjang besar yang bukan milikku, dengan tangan gemetar, menatap pintu kamar yang perlahan tertutup dari luar. Di balik pintu itu, aku resmi menjadi istri dari lelaki Arab yang bahkan tidak bisa berjalan. Lelaki tua, lumpuh, yang tidak pernah sekalipun aku bayangkan akan menjadi suamiku. Dan lebih menegangkan lagi, pernikahan itu bukan karena cinta, tapi karena aku diancam. Malam itu, sebelum ia masuk kamar, aku melihat sesuatu dari suamiku yang membuat seluruh tubuhku lemas. Dan sejak malam itulah, rahasia yang mengubah takdirku mulai terbongkar. Sebelum cerita panjang ini aku mulai, aku ingin mengajak kalian semua untuk subscribe channel ini. Dukungan kalian berarti besar untukku, agar aku bisa terus membagikan kisah-kisah kehidupanku yang penuh liku. Jangan lupa tinggalkan komentar ya. Aku ingin tahu pendapat kalian setelah mendengar cerita ini. Aku adalah seorang ibu dari 1 anak. Tinggal di desa kecil dengan rumah yang hampir roboh. Sejak suamiku meninggal, hidupku hancur total. Utang menumpuk, kebutuhan tak pernah berhenti, dan aku tidak punya kemampuan apapun selain menjadi pembantu. Setiap malam aku menatap wajah anakku. Tubuhnya kurus, matanya sayu. Ia selalu bilang, "Bu, aku nggak apa-apa, makan nanti aja." Padahal aku tahu, ia menahan lapar. Aku memutuskan bekerja ke luar negeri demi bertahan hidup. Rumah tempatku bekerja sangat besar, mewah, dan megah. Namun hanya ada 2 orang yang tinggal di dalamnya. Seorang pria Arab berusia sekitar 70 tahun. Ia lumpuh sejak kecelakaan 2 tahun lalu. Dan keponakannya, lelaki muda berhati dingin, keras, dan sangat sering membentakku. Majikanku yang lumpuh itu jarang bicara. Hanya matanya yang penuh kesedihan. Setiap kali aku memandikannya, menyuapinya, memindahkannya dari tempat tidur ke kursi roda, ia selalu menatapku lama, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi ia diam. Selalu diam. Aku pikir itu hanya karena kondisinya. Ternyata aku salah besar. Suatu malam, keponakan majikanku memanggilku ke ruang tamu. Nadanya kasar. "Kau akan menikah dengan pamanku." Saat itu aku kaget. Tubuhku seperti kehilangan tulang. Aku menolak. Tapi ia menatapku dengan mata yang tajam. "Kalau kau menolak, aku kirim anakmu ke panti. Dan aku pastikan kau tidak akan pernah melihatnya lagi." Aku lemas. Hancur. Dunia runtuh. Aku tidak punya pilihan. Esok paginya, aku dinikahkan secara sederhana. Tanpa gaun. Tanpa keluarga. Tanpa restu siapapun. Aku hanya menandatangani kertas. Dengan air mata. Aku dibawa masuk ke kamar majikanku. Kamar besar, gelap, dan sunyi. Aku duduk di ujung ranjang. Jantungku berdebar keras. Ketakutan menyelimuti seluruh tubuhku. Tiba-tiba, pintu terbuka. Suamiku yang lumpuh itu didorong masuk oleh keponakannya. Setelah keponakannya pergi, lelaki tua itu menatapku lama. Lalu perlahan mengangkat tangannya yang gemetar. Ia membuka sesuatu dari tubuhnya. Sebuah alat penyangga dada yang selama ini kupikir bagian dari alat kesehatannya. Ternyata alat itu mengikat kedua tangannya. Karena setiap harinya ia disiksa oleh keponakannya. Malam itu ia berbisik pelan. "Aku tidak pernah ingin menikahimu. Aku hanya ingin menyelamatkanmu." Aku terdiam. Mataku panas. Kaulah satu-satunya orang yang memperlakukanku seperti manusia.
Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya menangis. Malam pertama kami justru dipenuhi air mata. Bukan cinta, bukan gairah, tapi luka. Hari-hari berikutnya aku merawatnya bukan sebagai majikan, tapi sebagai manusia yang tersakiti. Dari ceritanya, aku tahu bahwa keponakannya hanya mengincar harta warisannya. Ia dibuat lumpuh secara sengaja, diracun pelan-pelan. Ia tidak berdaya karena obat yang diberikan setiap hari. Ia menikahiku karena ingin ada orang yang ia percaya di rumah itu. Seseorang yang bisa menyelamatkannya jika suatu hari ia mati. Setiap malam aku menangis. Betapa berat penderitaan lelaki tua ini. Dan entah kenapa, perlahan aku mulai merasa iba yang berubah menjadi kasih sayang. Aku mulai menggantikan seluruh obat yang diberikan keponakannya dengan ramuan herbal. Aku memijat kakinya setiap pagi dan malam. Aku menggerakkan tangan, bahu, dan jari-jarinya setiap hari. Lama-lama, ada perubahan kecil. Ia bisa menggerakkan jari. Ia bisa mengangkat tangan sedikit. Tubuhnya mulai bebas dari obat penenang berbahaya itu. Aku merasa, aku sedang menyelamatkan seseorang yang selama ini menderita sendirian. Dan yang lebih tidak kuduga, ia mulai tersenyum. Keponakannya mulai curiga melihat perubahan suamiku. Ia sering memarahiku, membentakku, mengancamku. Suatu malam ia hampir memukulku. Tapi suamiku berteriak untuk pertama kalinya. Tubuhnya sedikit bangkit, seolah mencoba melindungiku. Keponakannya terkejut dan pergi. Malam itu aku menangis sambil memegang tangan suamiku. Semakin hari, aku semakin melihat sosok suamiku bukan sebagai pria tua, bukan sebagai majikan, tapi sebagai seseorang yang sangat lembut. Ia selalu menatapku dengan mata penuh ketulusan. Ia selalu meminta maaf karena membuatku terjebak dalam keadaan ini. Ia selalu berdoa agar aku dan anakku hidup bahagia. Aku mulai menyayanginya. Bukan karena paksaan, tapi karena ia manusia yang paling tulus yang pernah kutemui. Setelah berbulan-bulan terapi, suamiku akhirnya bisa berdiri dengan bantuan tongkat. Aku menangis saat melihatnya bangkit di hadapanku. Ia memelukku erat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar aman. Dengan kondisi yang sudah lebih kuat, suamiku memanggil polisi dan pengacara. Keponakannya ditangkap karena usaha pembunuhan, penyiksaan, penipuan, dan penggelapan harta. Rumah itu akhirnya menjadi tempat yang damai. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi. Suamiku mengajakku dan anakku tinggal bersama sebagai keluarga. Ia memperlakukanku dengan hormat, dengan cinta, dengan ketulusan yang tidak pernah kutemui sebelumnya. Aku tidak pernah menyangka pernikahan yang awalnya karena ancaman berubah menjadi rumah penuh kebahagiaan. Aku mencintainya, dan aku bersyukur telah menyelamatkannya, seperti ia menyelamatkanku. Teman-teman, hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita mau. Kadang kita dipaksa menjalani jalan yang tidak kita pilih. Tapi percayalah, selama kita tetap berbuat baik, Tuhan selalu punya cara untuk membalasnya. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa subscribe dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia.